Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Oke, hari ini aku masih tetap mendoakan kalian agar tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dilimpahkan rahmat dan rezeki yang banyak ya, yang lebih baik lagi, sehingga kita semua bisa terbebas dari segala macam himpitan hutang yang ada hari ini, supaya hidup kita bisa lebih tenang dan nyaman, supaya jam-jam istirahat kita tidak lagi terganggu oleh pemikiran-pemikiran tentang hutang pinjol ini. Oke, hari ini kita pengen ngebahas 3 aplikasi pinjol yang akhirnya gagal bayar ya, karena memang belum mampu untuk melakukan pelunasan. Dan hari ini sudah tertotal selama lebih dari 2 tahun belum mampu melakukan pembayaran. Dan mungkin beberapa aplikasi yang nanti akan kita jelaskan juga pernah kalian pakai, atau mungkin hari ini terancam gagal bayar, atau mungkin memasuki jatuh tempo dan hari ini pusing 7 keliling. Apa aja sih bang aplikasi yang akan abang bahas pada video kali ini? Oke baik, ada 3 aplikasi. Yang pertama itu adalah aplikasi kredit pintar ya, dan yang kedua adalah aplikasi Finplus, dan yang ketiga adalah aplikasi Uatas ya. Dan ketiga aplikasi ini ada yang pakai hari ini dan mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Nah, kita bahas tuntas pada video kali ini. Oke, kita pengen masuk dulu untuk di aplikasi Finplus ya. Ini dia, kita pengen tunjukin dulu aplikasi Finplus, dan disitu kalian bisa melihat langsung masuk aja guys. Dan kalian perlu membaca tips katanya. Dan di sini sudah tertotal, sudah telat banget ya. Itu total pengembaliannya itu Rp4.370.000. Dan di situ kalian bisa melihat tanggal pengembaliannya itu di tanggal 8 di bulan 6 tahun 2021. Ya lumayan lama lah ya. Ini udah mau masuk 1 tahun guys. Dan aku pengen menunjukkan dulu rinciannya. Situ kalian bisa melihat pinjaman hariannya itu jumlah pinjamannya 2.300.000, jangka waktunya 28 hari, dengan jumlah yang akan ditransfer itu sekitar 2.070.000. Dan mereka ini sudah melakukan pemotongan di awal sebesar Rp230.000 untuk jangka waktu 28 hari. Dan akhirnya tertotal hari ini karena sudah telat menjadi 4.370.000. Di situ berarti sudah ada penambahan sekitar 2 juta. 2 juta ya, tertotal penambahannya 2 juta karena itu kan di awal sudah dipotong sekitar 230.000 ya. Dan pertanyaannya, apakah aplikasi Finplus ini masih legal OJK atau enggak bang? Jawabannya iya, mereka ini masih legal OJK ya. Dan apakah aplikasi Finplus ini sudah punya debt collector lapangan atau belum bang? Ya, itu pertanyaan yang banyak yang masuk kita ya. Dan hari ini kita masih membiarkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik ini menghantui kehidupan kita. Jawabannya belum ada. Untuk aplikasi Finplus dinyatakan aman, belum ada debt collector lapangan. Jadi sudah terjawab satu pertanyaan yang mungkin hari ini masih menghantui perasaan dari teman-teman kita. Oke lanjut, untuk di aplikasi kredit pintar ya. Kita pengen bahas dulu untuk di aplikasi kredit pintar. Nah itu dia di samping Uatas ya, kredit pintar. Ini dia kredit pintar, dan kita pengen nunjukkan ke kalian dulu bahwasannya di situ kita langsung pengen masuk ke tagihan ya. Ini udah lumayan lama, sudah sekitar 2 tahun lebih, dan di situ jatuh temponya kemarin di tanggal 23 Desember ya tahun 2019. Dan di situ jumlah tagihannya sudah 1.200.000 guys. Dan kepo ya, pengen tahu ya, ini sebenarnya pinjamannya berapa bang ya. Ini untuk di awal, di situ pinjaman tunainya itu Rp600.000 yang masuk ke rekening kita, lebih kurang ya, lebih kurang sekitar Rp600.000. Dan kenapa hari ini tertotal menjadi 1.200.000? Apakah kelipatan hari ini sudah mencakup semua denda, bunga, ini tuh segala macam bang? Jawabannya udah ya. OJK sudah memberitahukan kepada seluruh aplikasi pinjol untuk tidak memberikan denda dan bunga melebihi
dari 100% jumlah pinjaman pokok di awal. Itu tadi kita pinjamnya 600 dan sekarang tertotal menjadi 1.200.000. Berarti artinya sudah ada kelipatan. Iya benar. Nah, berarti kalau seandainya aplikasi-aplikasi pinjol legal OJK itu boleh nggak Bang? Total denda dan bunganya itu melebihi dari pinjaman pokok. Nggak boleh ya. Hari ini OJK sudah merestui bahwasannya untuk pemberian bunga per hari itu 0,4. Cuma kadang-kadang ya banyak juga nih aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin sudah legal OJK ya, tapi pembayarannya per 2 minggu ya, sama aja sebenarnya. Per 2 minggu ya kapan kita bisa bayar ya kan? Ditambah lagi potongan ini tuh segala macam, biaya penagihan, biaya itu segala macam ya. Kita mengharapkan OJK bisa merapikan lah aplikasi-aplikasi pinjol yang mungkin hari ini masih menggunakan cara-cara yang menyuruh debitur untuk membayar per 2 minggu. Oke, ini untuk di aplikasi kredit pintar ya. Apakah aplikasi kredit pintar legal OJK? Oh ya, benar ya. Aplikasi kredit pintar ini tergolong senior di antara banyak aplikasi-aplikasi pinjol ya, karena mereka ini punya modal yang kuat sepertinya. Dan apakah aplikasi kredit pintar ini sudah punya DC lapangan, Bang? Jawabannya sudah ya. Di situ kalian bisa melihat. Jawabannya untuk di aplikasi kredit pintar ini sudah ada DC lapangannya, tapi tidak untuk di semua daerah. Masih hanya sekitar seputaran Jakarta. Berdasarkan pengakuan dari beberapa subscriber kita yang pernah langsung ketemu sama debt collector lapangan dari aplikasi kredit pintar, mereka memberikan nilai bahwasannya mereka berlaku sopan dan santun. Mereka tidak teriak-teriak, mereka tidak mengambil barang, mereka tidak mengintimidasi dan tidak melakukan tindak kriminal. Jadi bagaimana Bang kalau seandainya debt collector lapangan dari aplikasi pinjol ini melakukan tindak kriminal? Mereka teriak-teriak, mereka mengambil barang. Teriakin aja sekalian maling ya. Dan gue yakin lah abang-abang debt collector itu sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Ini sudah di tahun 2022, nggak boleh begitu. Pasti ada aturan-aturan hukum yang sudah diberlakukan oleh pemerintah. Oke, itu untuk di aplikasi kredit pintar. Kita pengen masuk dulu untuk di aplikasi Uatas ya. Itu di aplikasi Uatas. Kalian bisa melihat guys, aplikasi Uatas. Kita pengen masuk ya. Dan aplikasi ini kita itu udah keterlambatan. Jadi di situ jumlah pengembalian yang harus kita bayarkan sebesar Rp2.099.840. Dan hari ini kita pengen ngecek dulu ya, bagaimana sih aplikasi Uatas ini ya. Dan kita pengen melihat tagihan kita yang ada hari ini di aplikasi Uatas. Jadi itu kemarin ya, kita untuk di aplikasi Uatas ini tenor pertama dan ada tenor kedua ya. Dan di tenor pertama itu tanggal pembayarannya itu kemarin di tanggal 3 di bulan 5 tahun 2021. Jumlah yang harus kita bayar itu Rp1.948.608. Dan kita pengen ngecek dulu ya, apa saja sih hari ini yang sudah terjadi di aplikasi Uatas dengan jumlah pengembalian itu Rp2.099.840. Dan di situ ada juga penjelasan tentang total pembayaran setelah didiskon ya. Jadi di situ total pembayarannya Rp1.360.000 dengan bunganya Rp0, tapi ada biaya keterlambatannya itu sebesar Rp739.840. Bagaimana menurut kalian ya tentang biaya keterlambatan sebesar Rp739.840 setelah keterlambatan selama berapa hari ya tadi ya totalnya untuk biaya denda yang harus kita bayarkan di aplikasi Uatas ya. Dan beberapa pertanyaan ya yang sering masuk ke kita itu tentang debt collector lapangan ya. Pasti pertanyaan ini yang hari ini menjadi buah pikiran kita hari ini ya, tentang ketidaksiapan mental kita ketika kita takut berhadapan dengan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman uang online. Jadi pada video-video yang sebelumnya pun kita udah mengingatkan kalian ya agar tidak berimajinasi yang aneh-aneh ya, agar membuang semua rasa takut, tidak panik, dan jangan mengambil langkah solusi yang mungkin bisa
membuat masalah ini tambah melebar. Contohnya itu ketika kalian sudah gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online, jangan lagi menambah hutang-hutang yang baru di aplikasi yang lain. Kenapa seperti itu? Ketika kalian mengambil langkah solusi untuk membayar hutang itu dengan meminjam lagi di aplikasi yang lain, sudah pasti hitung-hitungannya rugi. Karena kalian bisa melihat sendiri, di situ kita sudah dikenakan biaya denda lebih dari Rp700.000 ya. Dan di situ kita sudah pasti mengeluarkan biaya-biaya yang lain ya. Jadi jangan lagi gali lubang tutup lubang. Stop gali lubang tutup lubang dan tanamkan di dalam hati bahwasannya kita memang mau keluar ya dari dinamika perpinjolan hari ini yang membuat kita itu jadi pusing ya hari ini ya. Dan apakah debt collector dari aplikasi ini sudah ada? Jawabannya belum. Ya, jadi jangan lagi menciptakan ketakutan-ketakutan dan imajinasi negatif yang akhirnya membuat kita itu juga berpikiran yang salah ya, membuat kita itu jadi stres, depresi. Tenang dulu ya, dan berdoalah kepada Tuhan supaya kita diberikan kelimpahan rahmat dan rezeki dan kita bisa menyelesaikan satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Yang penting kawan-kawan harus tetap semangat ya, berpikir positif dan jangan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin bisa merugikan diri sendiri, orang lain, dan orang-orang yang kita sayangi. Oke, jadi mungkin itu dulu ya kawan-kawan yang bisa kita jelaskan kepada kalian. Mudah-mudahan video ini bisa membantu menenangkan sedikit pemikiran yang aneh-aneh ya, yang hari ini sedang galau ya. Jangan galau-galau lagi, tetap fokus pada pekerjaan, kehidupan keluarga, dan diri sendiri ya. Yang terpenting kita harus tetap semangat. Semua masalah ini akan kita selesaikan dengan baik ketika nanti kita sudah punya peluang rezeki ya. Yang namanya hutang kita sepakat akan kita bayar, tapi nanti ketika kita memang sudah benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini satu persatu. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.